Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan untuk lomba menulis karangan untuk kelas 6. Di sini kelas 6 kebagian teks cerpen ya. Kita akan cari tahu apa itu teks cerpen. Baik, di sini kamu bayangkan cerpen itu seperti kamu sedang bercerita tentang satu kejadian seru atau pengalaman menarik yang dialami tokoh-tokohnya ya. Ceritanya pendek ya, tidak terlalu panjang. Jadi kamu fokus pada satu masalah saja ya. Untuk ciri-ciri cerpen di sini ya, cerpen itu termasuk fiksi ya. Itu ada tokoh ya, ada karakter utama ya yang menjalankan cerita tersebut. Lalu juga ada latar, tempat dan waktu terjadinya cerita. Ini sudah kita pelajari ya untuk kelas 6. Ini maksudnya unsur intrinsik. Yang ketiga, ada alur atau jalan cerita ya, bagaimana awal kejadian, lalu munculnya masalah, dan lalu ada penyelesaiannya masalahnya seperti apa gitu. Dan yang keempat, yang terakhir itu ditutup dengan pesan moral atau amanat apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Ada pelajaran baik yang bisa kita ambil dari cerita tersebut ya. Selanjutnya struktur itu apa? Bagian-bagiannya ya, terdiri dari 4, dibagi 4 jadi teks ini. Cerpen ini dibagi 4. Yang pertama orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan tokoh. Jadi di awal kita kenalkan dulu tokohnya ada siapa aja ya. Disebutkan tokohnya. Lalu yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu bagaimana si tokoh mulai menemukan masalahnya, mulai muncul masalahnya ya. Terus yang ketiga ada resolusi. Nah, setelah masalah itu dialami oleh si tokoh, baru masuk ke bagaimana si tokoh menyelesaikan masalahnya. Itu bagian resolusi. Dan yang keempat ada kesimpulan, di mana isinya adalah pesan moral atau amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut. Oke, baik. Kita langsung ke contohnya ya. Bapak nggak bakal baca semuanya, kita hanya mencocokkan saja ya, mencocokkan saja dengan struktur dan ciri-cirinya. Di sini ada judulnya Rahasia Kue Nenek ya. Oke, yang pertama ciri-cirinya ada tokoh ya. Apakah di sini ada tokoh? Di sini ada tokoh yaitu Nino ya. Di sini ada tokohnya Nino. Lalu yang kedua, apakah ada latar? Kita lihat lagi di sini. Apakah ada latar? Ada di sini, lihat. Memenuhi dapur kecil. Ini udah masuk ke latar ini sebenarnya ya. Lalu ada alur dan ada pesan moral dan amanatnya. Lalu jalan cerita awal kejadiannya, masalahnya ya. Masalahnya ini ada di paragraf kedua dan di paragraf 3 ini sudah masuk ke bagaimana resolusi penyelesaian masalahnya. Oke, sekarang kita cocokkan lagi ke strukturnya. Orientasi pengenalan tokoh sudah ya tadi ya. Lalu munculnya masalah sudah di paragraf 2 dan resolusi masalah. Di sini intinya saja ya, bahwa si Nino ini dan neneknya. Ada 2 tokoh ya berarti di situ. Nino ini mengambil kue si nenek tanpa bilang dahulu, tapi di akhirnya ternyata neneknya tetap mengizinkan walaupun si Nino mengambil tanpa izin seperti itu. Jadi ada pengenalan masalah dulu ya, munculnya masalah, lalu ada penyelesaiannya dan ditutup dengan amanat seperti itu. Untuk penilaian ini yang dinilai strukturnya ya. Struktur tadi ada berapa? Ada 4 ya tadi ya. Strukturnya ada 4. Apakah keempatnya ada di teks yang akan kamu buat nanti? Kalau keempatnya ada, itu maka memenuhi untuk penilaian yang pertama. Lalu pilihan katanya ya, diksi yang kamu gunakan seperti apa, lalu kalimatnya sudah sesuai ataupun bisa ditambahkan majas atau gaya bahasa ya, itu akan lebih bagus. Lalu juga ada kerapian tulisan, ejaan, apakah ejaannya sudah benar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tanda baca, penggunaan titik, koma, tanda seru, tanda tanya ya, tanda kutip ya. Lalu di bagian isi ini juga ada alur cerita, apakah ada konfliknya di alurnya, itu jadi bagian penilaian. Apakah tokohnya sudah ada tokoh dan ada latarnya ya, jangan sampai ketinggalan latar waktu, latar tempat. Dan yang terakhir ada amanat atau pesan moral di dalamnya ya, seperti itu. Terakhir untuk teknis
pembuatan itu teksnya disediakan, lalu juga untuk temanya nanti akan disampaikan saat akan mulai pelaksananya. Ya, demikian penjelasan dari Bapak, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.